Atau mulai ayat yang ke-17 supaya kita bisa lebih mengerti. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Bersama kita baca ayat-ayat ini, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikan. Amin. Saudara, ini sebuah hukum sebetulnya, bahwa apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati. Ada amin, saudaraku. Apa yang Tuhan perintahkan atau firmankan pada kita, itu yang terjadi. Kalau Tuhan berfirman kepada saya dan menentukan bahwa saya diberkati, dilindungi, dipagari, dan itu adalah ya dan amin buat saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Kadang-kala, saudaraku, kehidupan kita bimbang. Kehidupan kita mudah takut, kehidupan kita mudah goyah, kehidupan kita mudah terintimidasi. Ya, ini yang dikatakan oleh Balak, saudaraku. Ya, Balak. Ya, bagaimana kemudian, saudaraku, dia nggak mampu, dia nggak bisa. Ya, dia disuruh untuk mengutuki bangsa Israel, dia disuruh untuk menyerapahi bangsa Israel. Tetapi kemudian yang turun, yang keluar dari mulutnya, saudaraku, saya tidak tahu, mungkin hatinya setuju, saudara. Ya, mungkin hatinya setuju. Tetapi kemudian apa yang diucapkannya adalah firman Tuhan yang memang Tuhan perintahkan kepada, sehingga dia tidak mampu memperkatakan perkataannya sendiri. Apa yang diucapkan bahwa ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikan. Ada usaha, ada satu niat, ada satu kekuatan besar untuk supaya mengutuk bangsa Israel, tetapi nggak bisa. Karena apa? Karena Balak berkata Tuhan memberkati dan tidak bisa dibalikan keadaan itu. Sama halnya dengan saya dan saudara, percayalah kalau Tuhan sudah memberkati kita, maka tidak ada yang bisa membalikannya, mengubahnya. Ada amin, saudara. Kadang-kadang kita gampang diintimidasi, orang ancam kita, orang bilang seperti ini sama kita, orang bilang seperti itu, lalu goyah. Ini, saudaraku, saudara bayangkan, ini bukan cuman apa ya, bukan cuman hati, bukan cuman mulut, tetapi seluruh kekuatan, saudaraku, dikerahkan untuk apa? Mengutuk bangsa Israel. Dan ya, Balak berusaha, saudaraku, Balak berusaha untuk kekuatannya sebagai seorang raja, saudara, uangnya, saudara, seluruh pengaruhnya, dia ambil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Ini satu apa ya, saudara, sebuah kekuatan yang dikerahkan, bukan cuma perkataan. Kadang-kadang kan kalau saudara ketemu sama orang nyupatani saudara, ya, ngutukin saudara, itu hanya di mulut gitu, saudara. Tapi ini satu usaha yang serius sekali. Dia pakai kekuatannya, dia pakai uangnya, dia pakai semua unsur-unsur untuk apa? Untuk bikin susah Israel, untuk mengutuk Israel. Kekuatan apapun gak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Ada amin, saudara. Nah, ini yang jadi masalahnya buat kita, ya, saudara. Kita tidak bicara tentang orang Israel zaman dulu, tapi ini bicara tentang pelajaran buat saya dan saudara. Betapa sesungguhnya janji Tuhan itu gak bisa dirubah oleh kekuatan apapun juga. Ada amin, saudaraku. Berkat Tuhan itu gak bisa dirubah oleh kekuatan apapun juga. Hanya karena perkataan orang kita jadi ciut, hanya kata-kata orang ngancam, mengutuki kita, lalu kemudian kita jadi lemah. Kalau Tuhan memberkati, berkat itu tetap ada dalam hidup saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, kalau nggak salah, ya, kitab Kejadian berkata begini, yang memberkati engkau akan aku berkati, katanya.
Yang mengutuki engkau akan aku kutuki. Gitu. Kepada bangsa Israel, kepada Yakub. Yang memberkati kamu, aku akan berkati. Kalau ada orang memberkati Yakub, kalau ada orang memberkati Israel, aku akan berkati orang itu. Tapi kalau ada orang yang mengutuki engkau, aku akan kutuk. Kutuknya nggak datang ke Israel, ke orang ke keturunan Yakub, malah kutuknya itu berbalik sama dia. Bayangkan sudah. Ini yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita artinya begini, hidup kita nih sesungguhnya ada dalam tangannya Tuhan. Ada amin, Saudara? Hidup kita seperti ada sebuah pujian, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bukan karena perkataan orang. Hidup kita bukan karena perkataan orang. Artinya begini, saya minta maaf. Kalaupun Tuhan bilang kita mati, ya kita mati. Amin. Orang boleh bilang kita hidup, ya pasti hidup. Tapi kalau Tuhan bilang kita mati, ya mati juga. Hidup kita tuh tergantung sama keputusannya Tuhan, bukan sama keputusannya tetangga, bukan sama keputusannya orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita bilang, aduh, orang sudah mutusin sesuatu sama saya, aduh, dokter sudah mutusin sesuatu sama saya, ini sudah memutus, aduh, ini sudah. Ini yang harusnya menjadi pegangan kita, gitu, Saudara. Sehingga waktu kita menjalani hidup ini, kita nggak takut. Dan ini yang harus juga kita lakukan. Kita harus mengerti firman. Jadi apa yang Tuhan sampaikan, apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi keputusan-keputusan Tuhan, itu kita mengerti dalam hidup ini. Kalau kita suka dengar dan baca firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak suka dengar dan baca firman Tuhan, kita nggak ngerti apa-apa. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga apa? Yang kita dengar adalah berita-berita seperti itu, suara-suara seperti itu, suara-suara yang mengancam, suara-suara yang menakut-nakuti, berita-berita yang meneror, berita-berita yang menggelisahkan. Lalu kemudian kita jadi keder, jadi bingung, jadi cemas, jadi resah, jadi hilang sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Karena nggak ada berita benar yang kita dengar. Berita benar itu apa? Firman Tuhan. Amin, saudara. Berita benar itu mana? Ya firman Tuhan. Ini yang Bileam dapatkan dari Tuhan. Ini yang Bileam terima dari Tuhan. Bahwa nggak bisa, katanya, untuk mengutuk bangsa Israel nggak bisa. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya siapapun juga. Siapa Bileam? Nabi. Kalaupun saya mengutuk saudara, tapi kalau saudara benar di hadapan Tuhan, nggak akan bisa. Maaf nih saudara, saya suka dengar nih saudara ya, saya suka dengar ada pendeta kalau ngomong, jangan pindah, nanti kalau pindah gereja, ini juga termasuk buat kita nih saudara ya. Kalau pindah gereja itu tuh orang yang pindah gereja tuh sakit mati, ya. Aduh, ngancam tuh ya saudara. Itu ada orang jemaat kita tuh pindah tuh, usahanya bangkrut. Kalau sampai saya ngomong begitu saudara, nggak usah ladenin. Anggap aja saya lagi stres. Karena nggak ada segala hukumnya kayak gitu. Yang membuat kita hancur, habis, berantakan, rusak, kalau kita tinggalkan Yesus. Amin. Kalau kita tinggalkan Yesus, hancur kita. Saya ngutukin saudara tanpa ada alasan. Dan nggak boleh juga seperti itu. Apapun alasannya nggak boleh. Ini saudara, saya sampaikan firman ini dan firman ini datang buat kita di tengah-tengah kita supaya kita ini menjadi jemaat yang ngerti ya tentang apa sih sebetulnya perlindungan yang seperti apa yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara.
Perlindungan yang gampang dikalahkan sama kutuknya orang, perlindungan yang gampang ditembus sama kata-kata hujatannya orang. Ya, ini perlindungan nih saudara. Waktu ada serangan kutuk datang, tembus, masuk juga. Seperti itu kan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Waktu orang ngutukin kita, pokoknya ya awas ya, rumah tangga beli bener, anak-anak iya beli hancur. Lalu kemudian perlindungan Tuhan ditembus sama kata-kata itu. Perlindungan Tuhan itu kokoh dan kuat sampai selamanya, saudara. Amin. Ini saudara pelajaran yang pertama yang kita bisa dapatkan. Pelajaran yang kedua yang kita belajar juga dari ayat yang ke-27 Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca dulu. Sama-sama kita baca ayat 27 Saudara. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerahkan mereka bagiku. Ini nih saudara ya, Balak nih saudara, Balak ngajak sama Bileam ya, 3 tempat loh saudara. Kalau nggak salah 3 tempat. Dibawa di sini nggak mempan ya, nggak bisa keluar kutuk itu dari mulutnya Bileam, nggak mempan saudara. Jadi pindah lagi ya, dibawa pindah sampai 3 kali. Karena prinsipnya Balak, nah ini nih saudara, prinsipnya Balak seringkali ada sama prinsipnya kita. Prinsipnya Balak, marilah aku membawa engkau ke tempat lain ya, ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerahkan mereka bagiku dari tempat ini. Artinya gini, tempat tuh menentukan ya, tempat tuh jadi seperti itu tuh saudara, hoki-hokian ya, feng shui, hong shui ya sudah. Ini tempatnya hoki nih, ini tempatnya enggak hoki ya. Ini tempatnya bagus nih, ini tempatnya enggak bagus. Adakah kita masih percaya sama kayak gitu kan? Tempat memang ada pengaruh, tapi saya melihatnya enggak ada urusan sama berkat gitu. Ya memang kita harus berhikmat, saudaraku. Maksudnya kalau cari tempat ya kalau bisa ya yang banyak kalau kita mau dagang jangan dilewatin sama jangan tempat yang sepi sama kamu tuku ya, gendorwo yang beli saudara, tuyul yang beli ya saudara. Iya kan saudara, kalau saudara mau jualan juga jangan di pengkolan ya. Saya melihat tuh ada orang jualan minuman di pengkolan, di pertigaan pengkolan. Masalahnya apa? Bukan masalah bagaimananya, memang sih kelihatan orang gitu saudara ya, rame karena kan itu kan tempat lintasan, orang mau lurus, orang mau belok lewatnya lewat situ. Tapi masalahnya apa? Masalah susah berhentinya. Kalau orang pengen beli, berhenti susah, betul nggak saudara? Ya, orang saya pengen beli nih, mobil pengen berhenti, susah, mobil saya ngalangin lalu lintas, bikin macet jalanan, nggak bagus. Faktornya mungkin itu saudara. Ya, tapi bukan tentang hoki-hokian di sini. Ini bukan nggak ada urusannya sama keberuntungan. Ini masalah memang saudaraku, karena susah gitu. Kalau saya jualan di pengkolan ya saudaraku, iya orang tahu ada minuman ya, ada jualan minuman, ada jualan pisang goreng ya, kayak sih enak, tapi susah mau berhenti nih susah saudara. Jadi memang kita juga harus memilih tempat yang bagus gitu, bagus dalam arti strategis ya. Dilihat banyak orang bisa mampirnya enak, nggak susah, turunnya nggak susah, parkirnya nggak susah, mungkin itu saudara, ya mungkin itu yang jadi pertimbangan. Tetapi nggak ada unsur hoki-hokian, sial-sialan di sini. Karena tempatnya di sini sial di tempatnya, kalau tempat di sini sial. Nah banyak anak Tuhan masih percaya sama yang begituan. Saya nggak ngerti itu sudah. Masih ada anak Tuhan yang percaya sama unsur begituan. Aduh penting banget, penting sampai unsur Tuhan nggak penting lagi. Yang penting tuh unsur Tuhannya. Ada amin saudaraku.
Yang penting saudara harus pastikan bahwa saudara diberkati, bahwa Tuhan memberkati usaha saudara. Masalah tempat nanti masalah sekian. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang harusnya jadi pertimbangan kita Bapak Ibu Saudara. Ini yang harusnya menjadi sebuah perenungan buat saya dan saudara. Tempat benar ada pengaruhnya, tetapi faktor Tuhan harus yang terutama dalam hidup saya dan saudara. Karena Dia yang menjadi penentu berkat atau tidaknya saya dan saudara, diberkati atau tidaknya saya dan saudara. Ada amin saudara. Ya. Ini yang harusnya menjadi patokan saya. Saya harus punya kepastian, saya harus memastikan dulu Tuhan ada sama saya, Tuhan menyertai saya, Tuhan di pihak saya. Sehingga apa? Apa yang saya kerjakan, apa yang saya buat, dimanapun saya lakukan, ada berkat Tuhan yang menyertainya. Ada amin saudara. Ada, maaf saudara, saya kalau kasih seminar sama hamba Tuhan ya sudah, saya suka kasihan sama mereka. Karena begini, kadang-kala mereka putus asa gitu. Ya kadang-kala mereka jadi kecil hati karena ya susah Pak, saya pelayanan di kampung ini, saya pelayanan di ini susah. Saya sih percaya dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu nggak ada yang salah. Ada amin saudara. Mungkin terlalu sok saya ngomongnya karena saya nggak pernah tinggal di desa, tapi apapun saudaraku, saya percaya dimanapun Tuhan tempatkan kita, kalau kita sungguh-sungguh yang memastikan ada Tuhan menyertai kita, maka di situ saya percaya ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang seperti apa? Maksud saya begini loh, Tuhan kasih hikmat sama kita, Tuhan kasih akal budi sama kita dalam kita melayani Tuhan. Ya, demikian pula ya saudaraku, tentunya juga seorang hamba Tuhan saya pikir nggak bisa mengandalkan jemaat yang misalnya cuma 5, cuma 10 yang ada di desa terpencil, saudara. Maka hamba-hamba Tuhan ini harus punya hikmat bagaimana caranya berkebunkah, bercocok tanamkah, beternakkah, ya kan sudah. Dimanapun kita ditempatkan, pasti ada pemeliharaan, ada berkat Tuhan. Ada amin sudah. Sama halnya dengan apapun yang Tuhan tunjuk sama kita. Maksudnya Tuhan tempatkan kita di sini kah, di situ kah, di mana kah. Ada orang bilang begini, ada orang bilang, udah sungguh-sungguh, udah sepertinya Tuhan taruh di Cirebon. Aduh nggak cocok, Cirebon nggak cocok. Kenapa? Karena dia bikin masalah. Jadi apa? Aduh nggak cocok, pindah, tempatnya nggak cocok. Bukan tempat yang nggak cocok, cara hidup kita yang nggak cocok. Kalau cara hidup kita masih seperti itu, bohong, nipu, ngerjain orang, nggak jujur, maka dimanapun kita berpindah sana, pindah sini, kota ini, kota sana, kita nggak pernah diberkati sama Tuhan. Dulu saya pernah bilang saudara, dulu saya pikir saya nggak bisa di Cirebon, nggak mungkin saya bisa melayani di Cirebon. Kenapa? Aduh Cirebon susah. Ya. Mana mungkin orang menghormatin saya anak bungsu. Mana orang mau dengar omongannya saya? Mana orang mau dengar khotbahnya saya? Mana orang mau menghargai saya? Sama Alkitab juga bilang, Nabi tidak pernah dihargai di kampungnya sendiri. Jadi itu yang jadi patokannya saya. Makanya saya pengen di luar kota. Saya pengen tinggal di Cirebon. Saya ngotot, saya nggak mau di Cirebon. Karena saya berpikir saya lebih bisa berkembang di kota lain daripada di Cirebon. Tapi Tuhan tempatkan saya di Cirebon. Apakah yang saya pikirkan terjadi? Saya diberkati di tempat ini. Jemaat-jemaat bertumbuh di tempat ini. Orang mau dengar kata-kata saya. Walaupun mereka orang-orang tua yang tahu saya ngompolnya, ya, makanya saya dipanggilnya ompol. Nah, sudah. Ingusen umbelannya saya orang tahu, tapi
Waktu saya berdiri dengan pengurapan Tuhan, orang mau dengerin kata-kata saya, orang mau dengar khotbahnya saya. Enggak, saya mau sampaikan hal yang seperti itu, saudara. Karena kita banyak berpikir yang salah gitu. Dan kita berpikir bahwa ini yang benar, cara berpikir saya, pendapat saya yang benar, asumsi saya yang benar. Di atas asumsi kita ada firman yang menjadi kebenaran di atas segalanya. Ada amin. Asumsi saya benar sepertinya, tapi kalau firman berkata tidak, ya tidak. Asumsi saya berkata nggak mungkin, tapi kalau kata firman keluar iya terjadi, ya pasti terjadi. Jadi sekali lagi keputusannya ada sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya berpikir waktu itu, aduh, saya mau ngelayanin apa? Melihat orang-orang biasa udah takut, saudara. Betul. Melihat orang-orang beda, saudara. Melihat orang-orang beda, saya udah takut gitu, udah. Orang Cirebon bilang udah ngeper. Waktu saya awal-awal pelayanan, makanya saya ngotot, saya pengen keluar dari Cirebon. Nggak cocok gitu, nggak cocok Cirebon buat saya. Masalahnya bukan masalah tempatnya, tapi masalah bagaimana kita menempatkan diri kita. Itu. Masalahnya bukan sama tempatnya. Kalau tempat dimanapun, saudara, kita bisa menjalaninya. Tapi masalahnya kalau kita nggak bisa menempatkan diri, ini yang jadi masalah. Kalau saya nggak bisa menempatkan diri, ini yang jadi masalah. Orang nggak akan bisa terima sama saya. Orang nggak mau terima sama saya. Orang nggak mau menghargai saya. Kalau saya nggak bisa menempatkan diri, bapak penteng-tengan, ya. Ini sudah. Ini juga yang harus jadi pelajaran buat kita. Bagaimana kita juga harus bisa menempatkan diri dimanapun, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa menempatkan diri. Bukan tempatnya, tetapi kita bisa menempatkan diri. Saya bilang, aduh, ini orang-orang tua semua. Zaman-zaman papa saya masih ada, itu orang-orang tua semua, saudara, kebanyakan. Orang-orang mudanya juga orang-orang muda yang di atas saya. OBL, Hermawan, Ciliomi. Ya kan, sudah belum orang-orang tuanya. Belum orang-orang tuanya. Aduh, sudah. Makanya nggak bisa saya mentok gitu, mentok. Ada satu kata besar di pikiran saya, di otak saya. Enggak mungkin bisa. Ya, sepertinya begitu. Sudah ada satu tulisan besar, enggak mungkin berhasil. Kalau di Cirebon, ternyata di tempat ini saya diberkati oleh Tuhan, pelayanan saya diberkati. Ya maaf ya sudah, saya bukan tapi bagaimana kita bisa menundukkan diri kepada setiap maunya Tuhan, dan kita bisa menempatkan diri dengan cara yang benar. Kalau saya nggak bisa menempatkan diri, wah ya diinjek-injek, saudara. Kalau saya nggak bisa menempatkan diri, saudaraku, sama jemaat, sama orang-orang tua, sama ya yang usianya kakak-kakak saya seperti itu, ya saya dihancurin, saya dibenci orang. Iya kan, saudara? Saya dibenci orang, saya diomong-omong, dipetes. Bukan tempatnya. Kalau engkau pindah ke tempat yang lain, tapi kau tetap nggak punya sikap bisa menempatkan diri dengan baik. Kata-kata, nggak bisa ngatur kata-kata, nggak bisa bersikap dengan baik, dengan ramah, dengan hormat. Sikap pakarep dewe, susah.
Di sini saudaraku, saudara mesti tahu, saya digodok, saya diproses sedemikian rupa, saya dibentuk sedemikian rupa. Boleh dibilang saudara, saya mesti pakai kata cocok kata ini, dihancurin saudara. Dalam prosesnya saudara. Saya dihancurin di sini saudara. Karena saya punya karakter yang, kalau saudara itu, karakter saya aneh-aneh saudara. Tapi di sini saya diproses. Bukan tempatnya, kadang-kadang tempat gak cocok, pindah lah, tempat gak cocok, pindah lah, tempat gak cocok, pindah lah. Kayak pohon gitu, pohon ditanam di sini, diambil lagi, pohon mana bisa tumbuh. Orang mancing nih, orang mancing di sini, baru 5 menit. Langkah iwake, pindah sini, langkah iwake, ya nggak dapat. Tolong ya saudara, kehidupan saya dan saudara, supaya kita boleh mengerti sebuah prinsip yang benar. Ada Tuhan, itu yang pasti, itu yang penting. Ada penyertaan Tuhan, maka dimanapun kita berada, ada berkat, ada pembelaan, ada pertolongan Tuhan, ada amin saudara. Ya. Memang kadang-kala tempat bikin kita jadi nggak gampang. Tapi saya berpikir begini, semakin tempat itu nggak gampang, semakin keberhasilan semakin besar potensinya. Bisa bilang amin saudara. Ya. Ini kita kadang-kala nggak mau ngadepin tantangan-tantangan yang besar. Ya akhirnya apa yang dapat kita dapat juga biasa-biasa. Kayak orang, saudara, ya, yang kalau kata apa namanya Pak Jimmy, Pak Budi, ya sudah yang suka mancing. Itu kalau cuma di pinggir-pinggir mana ada. Kalau cuma di pinggir gitu di pelabuhan, ya dapat seperti ikan kecil. Tapi kalau mulai berjalan 1-2 jam gitu, ya, naik perahu, ikannya ikan gede. Tapi tantangannya juga gede, anginnya, gelombangnya dan lain sebagainya. Tolong kita saudara, supaya firman ini boleh mempertegas bahwa bukan tempat saudara, ya, bukan tempat yang jadi acuan utamanya, bukan, tapi kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara, itu yang jadi penentu terutama dalam hidup kita. Bisa bilang amin saudara. Itu yang sangat menentukan engkau gagal atau engkau berhasil, engkau naik atau engkau turun. Saya mau cara berpikir yang salah ini coplok gitu saudara, coplok, tertanggalkan, sehingga kita memiliki cara berpikir yang benar dalam hidup. Tolong berkati setiap kita, ya saudara, mari kita menyembah.